Shalom, salam jumpa kembali teman-teman semua. Selamat malam, mohon maaf kemarin acara live streaming saya yakin tertunda karena listrik di tempat daerah saya kemarin sempat mati ya dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Mohon maaf, harap dimaklumi ya. Jadi tertunda untuk hari ini. Puji Tuhan kita bisa live kembali. Mudah-mudahan nanti tidak ada pemadaman listrik lagi. Demikian teman-teman, marilah sebelumnya saya buka dulu dengan doa ya, kepada Santo Mikael Malaikat Agung ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael Malaikat Agung, bilalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan. Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkan dan Engkau, O Panglima Bala Tentara Surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, ini saya tampilkan dulu sedikit gambar ya. Tentang pada malam hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Tentang yang lagi viral di Jamaika itu, seorang ngakunya pendeta ya atau pastor gitu ya. Itu di dalam ininya, dalam ritualnya itu ada pengorbanan manusia seperti itu. Nah, lihat dulu, mohon maaf. Saya share dulu sebentar. Ya. Seorang pengkhotbah Jamaika dan 41 jemaahnya ditangkap pekan lalu setelah 2 orang tewas dalam dugaan pengorbanan manusia. Kevin O. Smith, seorang nabi yang mengaku nabi ya, yang memproklamirkan diri dan anggota gereja, ditangkap karena menggorok leher pekerja kantor yang bernama Taneka Gardner, berusia 39 tahun, dan seorang pria tak dikenal. Teman-temannya memberitahu penyidik Jamaika bahwa Gardner telah membeli kebutuhan pokok, dalam tanda kutip ya, di minggu-minggu sebelum kematiannya. Saat Smith, sang pemimpin tersebut, yang memberitahu jemaatnya bahwa banjir akan segera datang. Bahkan baru-baru ini dia telah menimbun minyak tanah dan minyak goreng, kata seorang temannya kepada salah satu penyidik ya. Dia mengatakan kepada saya bahwa pendeta mengatakan bahwa mereka harus membeli beras merah karena sesuatu akan terjadi. Pada hari pembunuhan, Smith memerintahkan umat paroki untuk berpakaian putih ya, seperti kita ya di sini ya, mungkin ditulisnya paroki ya, diterjemahkan mungkin ya kering atau apa gitu ya. Jadi komunitas umat beriman yang percaya kepada Smith tersebut, tapi di sini ditulisnya paroki ya, untuk berpakaian putih, membungkus ponsel mereka dengan kertas timah, meninggalkan perangkat di rumah dan pergi ke gereja. Mirror, seorang dari saksi, melaporkan bahwa sebelumnya pendeta menulis di Facebook, "Tabut sedang dimuat sekarang. Segera pergi dengan pakaian putih." Jadi si sang pendeta itu menulis ya, istilahnya di share di Facebook bahwasanya
tabut sedang dimuat sekarang. Jadi untuk umatnya segera berpakaian putih. Ya, ini menghimbau seperti itu. Jadi menurut si Smith tadi, sang pemimpin, dia seakan-akan yang mengaku nabi, dia berucap seperti itu ya. Ini adalah pengorbanan Katolik Roma, katanya begitu. Tidak akan ada yang selamat. Menurut Mirror orang tadi, setelah Gardner terbunuh, seorang pria juga digorok lehernya dalam upaya untuk membersihkan tubuhnya dari darah yang tidak murni, dalam tanda kutip ya. 3 lainnya dirawat di rumah sakit dan cedera parah. Di tempat kejadian, polisi menemukan lebih banyak calon korban, termasuk hewan dan pria telanjang yang telah diantre untuk menjadi korban berikutnya. Pihak berwenang setempat juga menyelidiki tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak di sekitar Smith. Ini di sumber lain diceritakan ya, bahwa ibadah pemujaan agama yang mematikan pada hari Minggu 17 Oktober di Jamaika, dia menyebut dirinya yang mulia. Dr. Kevin O. Smith, duta besar internasional terkemuka Jamaika, Israel, Good King 999. Pemimpin Pathways International Kingdom Restoration Ministries di Albion, St. James, dan kawannya telah menghadapi reaksi publik setelah kematian 2 anggota atau 2 jemaat sebagai akibat dari ritual seperti kultus pada tanggal 17 Oktober kemarin ya. Foto-foto yang beredar di medsos menggambarkan hubungan mesra antara dia dan jemaahnya. Salah satu anggotanya 7 tahun menggambarkan dia sebagai pemimpin yang baik. Jadi anggota yang sudah lebih dari 7 tahun ya, jemaahnya itu menggambarkan bahwa dia sebagai pemimpin yang baik. Dia mencatat bahwa membantu anggota dan anak-anak yang memiliki masalah keuangan. Menurut Kevin O. Smith, ya sang nabi tersebut ya, dia juga seorang psikoterapis bersertifikat yang dibesarkan di Kanada. Diduga dia adalah orang yang dideportasi. Selama kebaktian di bulan September, dia mengingatkan para pengikutnya tentang pentingnya perpuluhan, memperhatikan bahwa upeti harus diberikan kepada raja. Nah ini ya sedikit uraiannya. Terus ini tak buka dulu, mohon maaf, tak buka link dulu, mungkin nanti biar ada yang menambahkan ya. Ini saya buka dulu. Ya, ini link sudah saya buka. Kami persilakan siapa yang mau ikut berinteraksi di room chat atau ini masuk dalam room silahkan. Sambil saya buka sedikit ya video tentang orang tersebut ya yang mengaku diri sebagai nabi ya. Sambil menunggu nanti ada yang masuk, ini tak putarkan dulu. Ini rumahnya ya. Ini di salah satu kegiatan ya. Mungkin pas hari ulang tahun atau apa, ini kurang tahu. Ya, ini mobilnya pakai limosin ya, yang bersangkutan ini.
Itu jemaahnya ya. Wah, ini jemaahnya orang-orang kaya juga ya. Jadi bukannya orang miskin, tapi orang kaya juga yang tertarik dengan ya mungkin semacam karisma ya. Dia punya karisma nih orang tersebut. Nah ini ya, ini dibukakan ini si siapa ini? Kevin O. Smith ya. Ya, dia memasuki di sebuah acara di gerejanya ini. Ya, ini salah satu khotbahnya ini ya. Lalu ritualnya seperti ini.
Ini kalau di dalam agama Katolik nggak ada yang seperti ini ya, walaupun orang tersebut seringkali mengaku menamakan diri sebagai bishop ya, seorang uskup, tapi kan itu pengakuannya pribadi ya. Tapi di dalam kekatolikan itu tidak ada ritus yang seperti ini, tidak ada sama sekali. Jadi ini pakai bahasa roh segala macam ini. Seperti kebanyakan yang kita lihat di KKR itu ya. Wah, itu diludahi itu. Orang percaya aja dibegitukan ya. Ini sedikit saya percepat. Ya, kurang lebih ini ya. Seperti yang ada sering kita lihat di YouTube atau di TV ya, ada nyanyi-nyanyi, terus ada ya mungkin semacam pencurahan Roh Kudus atau apa itu, atau penyembuhan, saya kurang tahu ini. Ya, ini coba saya video berikutnya. Nah, ini sosok tersebut ini. Nah, ini tempat untuk ini ya, istilahnya untuk kebaktian ya. Ini sampai dimasukin polisi segala macam ini. Digerebek akhirnya. Nah, mungkin ini TKP ini. Ini barang-barang jemaahnya yang dibawa ya, kan sudah dibilang tadi bahwasanya akan ada kiamat. Ini tempat yang untuk mengadakan ritual ya. Nah, ini ditemukan pisau ya. Ini mungkin yang diduga untuk yang digorok tadi, mungkin ini, mungkin ini. Wah, ini berantakan semua, jadi gerejanya berantakan semua. Ini pakai pakaian putih, suruh kumpul pada anu ya, istilahnya patuh ya. Ya, sementara itu dulu. Nah, ini tadi sedikit penggambaran ya, bahwasanya orang tersebut memang punya karisma ya.
Mungkin juga suaranya juga bagus loh ini untuk yang bersangkutan ini. Jadi orang semakin ini ya, punya karisma tadi ya, terus diiringi musik segala macam, jadi ya jadi satu ya. Dibunuh pun ya mungkin tidak terasa, mungkin seperti itu. Baik teman-teman, ini sudah saya buka. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau berinteraksi dengan teman kita yang ada di live chat, kami persilahkan. Link sudah kami sematkan di sini. Jadi sangat ini ya. Di beberapa situs YouTube itu yang bersangkutan tuh pakai pakaian semacam uskup ya. Jadi makanya dia senang disebut yang mulia. Tapi ya menurut saya itu ya carpe diem ya, semaunya sendiri. Kan dia orang kaya. Orang punya uang aja bisa untuk istilahnya untuk pesen pakaian seperti uskup, seperti pendeta, seperti romo, itu kan mudah. Kalau punya uang kan tinggal pesen sama penjahit udah dibuat. Terus mengaku-ngaku kan bisa saja. Semua kan mungkin. Tetapi kalau setahu saya di dalam Katolika nggak ada seperti itu ya. Jadi saya lihat dari channel YouTube-nya itu banyak yang mengupas itu nggak ada semacam kayak kita orang Katolik ada pakai tanda salib segala macam, nggak ada. Itu juga salibnya nggak pakai korpus ya. Tapi beliau ini menarik ya. Ini sekolahnya di Kanada juga nih, sekolah semacam STT ya. Ini saya juga ada sebenarnya biografinya. Cuman ini mungkin rodok panjang juga ini, sebentar. Sambil menunggu mungkin ya. Sambil menunggu saya bukakan dulu bagi teman-teman yang mau ini ya. Mau masuk, mau berinteraksi, mungkin mau kok bisa begitu, kok bisa begini. Mau menceritakan pengalamannya, sebab-sebabnya kenapa ini mungkin ya karena multi tafsir, bebas untuk semua orang menafsirkan Alkitab, dampaknya begini begitu akibatnya. Silahkan kita bersharing di sini ya, di room ini. Silahkan mungkin ada yang mau menambahkan. Ini sembari menunggu teman yang masuk, saya tampilkan ini ya, biografi yang mulia Kevin O. Smith, uskup mahkota St. James, Jamaika yang mulia. Kevin O. Smith dari Toronto, Kanada, adalah anak ajaib kelahiran Jamaika yang sangat terkemuka, mantan duta mahkota tahta Nubia Sheba, penjelajah dunia. Sebenarnya orangnya ini juga pernah menjelajahi dunia ya, lebih dari 100 negara di seluruh ini ya, 100 negara ya di seluruh dunia. Ini pengalaman sebenarnya orang ini kalau dari sini. Ke Singapura pernah, ke Jepang, Taiwan, Cina, Jerman, Malaysia, bahkan pernah ke Pantai Gading, Inggris, Amerika, Australia. Cuman Indonesia aja belum pernah ini. Sebenarnya sudah dekat ini. Sudah ke Malaysia, Singapura sudah nih orang ini. Yang mulia menerima baptisan Roh Kudus pada usia 9 tahun dan kemudian dibaptis dalam air dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di gereja Yesus Kristus. Ini di gereja ya baptisnya ya. Yang mulia dididik sistem sekolah Kanada, yang mulia maksudnya itu orang bersangkutan telah menjadi uskup termuda. Ini yang lucu ini, dianggap uskup. Uskup dari mana ini? Yang dinobatkan sebagai uskup dalam sejarah gereja Jamaika. Nah, sejak usia 17 tahun Tuhan mengirimnya ke 30 negara, 33 negara dalam waktu 2 tahun sebagai nabi bangsa-bangsa. Nah ini kalau di dalam Katolik tidak ada ya nabi, sebagai nabi itu tidak ada. Seringkali orang kita dengar itu orang yang mengaku nabi itu memang banyak di luar Katolik itu dengan entengnya orang menganggap dirinya nabi. Lah ini termasuk orang ini, termasuk si Kevin O. Smith ini ya. Mungkin dia menganggap diri sebagai nabi bangsa-bangsa. Ini yang mulia adalah pendeta Injili yang ditahbiskan pada usia 18 tahun sebagai penginjil nasional untuk Kanada oleh para uskupnya. Nah, ini didedikasikan pada pekerjaan Tuhan.
wataknya yang rendah hati. Memang sepertinya rendah hati gitu ya orangnya ya. Jadi memang untuk ini ya, yang mulia meraih gelar doktor dalam ketuhanan versi Vision. Nah ini di Ramora, California. Jadi doktor ketuhanan ya, teologi ya mungkin ya. Kalau Katolik nggak ada seperti ini. Sekolah-sekolah seperti ini nggak ada. Dari ordonya apa ini nggak jelas semua. Ini kalau dilihat dari atas juga bukan dari Katolik ya, tetapi pakai simbol-simbol Katolik ini. Jadi campur aduk mungkin ya. Nah, ini yang mulia adalah wali gereja yang memimpin katedral Kristen. Pedwis tadi yang di banyak orang tadi ya, yang ada anak-anak, ada mobil tadi ya. Dia buat gereja semacam di situ, sebuah gereja yang hidup dengan lebih 800 anggota yang kuat. Nah, ini mulia dunia memiliki kendaraan global yang mulia terus menetapkan forum indisipliner. Nah, ini ya mungkin sedikit. Jadi sekolahnya ini di Kanada ya, bukan bukan sekolah, bukan seminari atau apa. Ya begitu teman-teman. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Kami buka linknya. Kalau di dalam Katolikan itu ketat ya. Jadi sampai bahkan ke tingkat paroki pun itu terpantau ya, dari ada tingkatannya, ada hierarki. Itu untungnya di situ. Kalau nggak ada hierarki memang mudah terjadi seperti ini ya. Jadi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang punya otoritas kuat untuk mengaturnya. Jadi plus minus ya. Tapi dalam kekatolikan itu nggak bisa semacam ini. Ditinggal sama jemaat pasti. Itu. Oh ya, saya masukkan, saya naikkan dulu saudara kita nih. Shalom alaikum. Biasa Mama Syah nih, saudara kita Kadal Mesir. Selamat malam. Ya, Bang Asaya. Shalom alaikum Muhammad ya, berkat dalam Gimana Sudah menyimak sedikit mungkin? Iya sedikit. Ya inilah akibat kerusakan roh yang diakibatkan efek dosa itu begitu mengerikan. Iya betul Bang. Jadi, makanya kalau kita nggak hati-hati itu ya seperti ini Bang. Ya begitu bebasnya seperti itu ya Bang ya. Kalau nggak ada yang ngatur itu ya Bang ya. Semua orang dianggap benar semua sih. Ya bukan sudah terlalu bebas lagi. Melewati sebuah kebebasan. Putus-putus Bang. Masa iya? Iya. Jadi karena ini ya Bang ya. Jadi semua orang tuh mengaku dapat ilham Roh Kudus. Padahal antara orang satu dengan orang lain berbeda. Jadi Roh Kudusnya yang mana gitu loh. Jadi nggak bisa diadili. Gitu kan Bang ya. Makanya kita perlunya suatu wawasan itu ya. Ya seperti begini, kita harus sering-sering komunikasi gitu loh. Juga untuk teman-teman Katolik ini ya. Saya meminta gitu loh. Ayolah kita sharing gitu. Apa sih yang menjadi pertanyaan, ayat mana yang menjadi ganjalan? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jangan dianggap semua hal itu biasa. Itu intinya buat kita. Kita ini sudah berada di bawah gereja hierarki. Gereja hierarki ini dibangun dalam sebuah hierarki kerasulan. Kita nggak boleh melenceng gitu loh. Nanti kalau melenceng akhirnya seperti begini. Sekarang ini kita kan bingung gitu. Mendefinisikan suatu siapakah Roh Kudus itu, dan apakah fungsinya Roh Kudus itu.
Kan nggak ada batasan sekarang ini, Bang. Padahal Alkitab kan ada batasannya itu, ada pembedaannya itu. Nanti pada ayat Alkitab itu ya, di Korintus 1 atau di Korintus berapa itu Paulus kan bilang itu kepada orang-orang Korintus ya, pada waktu itu kan terjadi pemurtatan ya, akan terjadi sebuah pemurtatan di daerah Korintus. Paulus mengatakan apa? Hei orang-orang Korintus, dahulu kamu itu sudah mati. Nah, ini ditafsirkan mati rohnya. Rohnya mati begitu loh. Apakah benar ini rohnya mati? Kalau kalau rohnya mati, masa pendeta itu tadi bisa berkhotbah semacam itu gitu loh, Bang? Apa itu inti roh manusia? Kan nggak ngerti gitu. Jadi kebingungan semua. Akhirnya ya begini. Akhirnya agama dicampur adukkan dengan apa ya, sinkretisme. Ya akhirnya jadi begini. Ini kan hampir sama dengan itu kan pengajarannya apa itu? Risuli Rubis itu kan. Ya, model-model itulah. Ini sepertinya model-model anu ya, karismatik ya, Bang ya. Jadi ada bahasa roh segala macam itu ya. Sepertinya loh, saya sendiri tidak begitu tahu pasti. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari karismatik atau dari mana nanti kalau bisa untuk menjelaskan pada kita kan lebih enak. Kalau saya sepertinya cuman sepertinya kan bisa salah. Ya toh, Bang? Ya, memang kelihatannya seperti itu. Ya karena begini, kita tidak mengerti, kita belum bisa membedakan siapa Roh Kudus dan apa fungsi dari Roh Kudus. Karena semua yang diberikan oleh Tuhan ini bersifat roh, enggak kasat mata, enggak bisa dilihat mata. Akhirnya semua diguabro jadi Roh Kudus, Roh Kudus. Ya akhirnya seperti begini. Ikara-bara-baraba, diraba-raba, ikara-baraba, diraba-raba. Kamu jatuh, jengkang, gelundung-gelundung. Waduh, berarti Roh Kudus datang mengeluarkan setannya. Ya kalau sebelum ibadah nggak di briefing, nanti saya berdoa begini ya, tumpang tangan. Begitu kamu tak sentuh batukmu, kamu langsung gulung-gulung seperti topeng monyet. Nah, kalau yang kita, loh bisa aja loh Bang, saya yakin seperti itu. Iya, ya semua bisa terjadi sih, Bang. Iya. Orang apa ya? Balak bin Beor itu disebut nabi kok bagi bangsa. Itu nanti kan disebut nabi bagi bangsa-bangsa. Iya, tadi orang tersebut juga mengaku sebagai nabi, Bang. Jadi bisa bernubuat besok kiamat segala macam gitu loh, Bang. Ceritanya kan begitu, Bang. Ya dapat Roh Kudus gitu ya. Oke, untuk pemahaman Alkitab itu kita perlu sharing untuk teman-teman Katolik. Ayo kita berbicara apa? Oh, ayat ini berbicara ini artinya apa? Yang tersembunyi di dalam teks ini maksudnya apa? Ayo diomong gitu. Sekarang itu kan yang sering dibawa Korintus berapa itu? Hei, orang-orang Katolik, orang-orang Korintus, kamu itu sudah mati. Gitu.
Apakah ini dipercaya begitu aja? Oh, orang Korintus tidak mati. Loh, tapi Rasul Paulus kok bisa berkhotbah kepada orang Korintus? Berarti orang Korintus nggak mati dong. Iya, ya. Nah, kalau ini dibilang nggak mati, berarti yang mati apanya ini? Nah, diambillah suatu pemahaman mati rohnya. Nah, kalau mati rohnya sekarang, apa sih definisi intinya roh manusia? Kalau rohnya mati, berarti Paulus waktu itu berbicara seperti itu di orang-orang Korintus, berarti berbicara sama zombie dong. Iya, iya. Iya kan? Iya, ya, betul, Bang. Nah, ini apa sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya? Beda dong, Pak. Pemahamannya gereja hierarki dengan yang tidak punya hierarki itu kan bingung. Nah, akibatnya nanti seperti ini. Ini sungguh amat menyedihkan gitu bagi kita semua. Itu nggak ada gawenya kita terprovokasi oleh hal-hal begitu, dianggap itu sebuah kebenaran tanpa di cross check lebih jauh, barang-barang dikumpulin, diapain, kita beli bisa mati, pendetanya tinggal muncul, ya toh, memeras kita, memeras kita, merampok kita, mempergunakan nama Tuhan. Nah kan susah. Tadi ada yang digorok katanya. Iya, Bang. Ya mungkin terlalu ini ya istilahnya gimana ya? Biasanya di luar kesadaran ya, Bang. Kadang-kadang kalau narasi doa diselingi dengan musik, dengan ayat-ayat itu anu ya, Bang, bisa menghanyutkan jiwa ya, Bang. Mungkin seperti itu ya. Jadi mau di apapun ya dia percaya aja. Oke, Bang, saya naikkan dulu teman kita ini mau ikut bersharing ria di sini, Bang. Shalom, selamat malam, berkah dalam Pak Dientri. Halo Pak Dientri, selamat malam. Iya, agak masalah ini mungkin masih suaranya belum keluar nih, Bang. Iya. Atau lagi mic-nya lagi terapel. Iya, ya lanjut Bang, Kadal Mesir. Kan seperti itu kan mengerikan, Bang. Iya, karena emang nggak ada otoritas Bang. Yang pasti itu tidak ada otoritas yang mengatur bahwa ayat itu harus ditafsir begini, itu nggak ada yang mengatur. Semua orang punya kebenaran sendiri-sendiri. Kamu nggak bisa, aku punya kebenaran ini. Akhirnya kan hal semacam itu ya, seperti sekte-sekte ini ribuan, puluhan ribu ini Bang. Cuman yang bermasalah kan yang ini. Kebetulan kok yang ini. Ya mungkin yang lainnya berupa yang lain ya Bang ya. Mungkin permasalahannya kan begitu. Bener kan yang Bang Kadal Mesir ya? Iya Bang, benar seperti itu. Enggak salah memang. Dan perkembangan gereja setelah itu kan terlalu fundamental. Iya. Iya Bang Kadal Mesir. Kalau sebenarnya tidak, ini ya. Kalau tidak terlalu fundamentalis, nggak mungkin. Gereja itu banyak aliran-aliran. Iya, iya. Dan ini pun akibatnya apa? Saling pertentangan sendiri-sendiri. Martin Luther punya legalis punya anunya sendiri, Calvin anunya sendiri, Zwingli anunya sendiri, John Wesley anunya sendiri. Nanti yang lain-lainnya punya tafsiran sendiri. Akhirnya kan satu sama lain kan saling tidak cocok.
Ya, konsekuensi Iya, logisnya memang begitu, Bang. ya itu akibatnya kan terlalu anu tadi itu dari pikiran sendiri gitu loh. Akhirnya satu sama lain nggak cocok, maka apa proporsi gila ini alirannya terlalu banyak. Iya. Iya, saya sapa dulu ya, Bang. Ada teman kita masuk ini. Selamat malam, Bang Romeo. Shalom. Malam. Selamat malam, Bang. Jumpa lagi nih. Oh, saya baru ini kali kedua masuk di sini ya. Baru bergabung. Iya. Ini topiknya apa ya? Topiknya tentang gereja di Jamaika itu loh, Bang. Sebuah sekte ya mungkin ya. Sekte yang mengorbankan manusia itu loh untuk ya semacam ritual lah mungkin seperti itu. Tapi yang bersangkutan ini juga memakai Alkitab juga gitu loh, Bang. Jadi terlalu bebas sepertinya itu. Nah, iya. Gitu, Bang Romeo. Kalau mau dibilang ya apa ya? Suaranya feedback. Enggak sih, enggak. Apa di saya ya? Iya, iya. Sebentar, Bang. Tak sapa dulu tadi Pak Dientri tadi lebih dulu masuk soalnya. Halo, Shalom, Pak Dientri. Ya, Shalom. Suaranya enggak? Oh, sudah normal sekarang. Silakan, Bang. Waktunya mau menambahkan. Ya, silakan, Bang. Ya. Tapi suaranya dubbing ya. Apa? Ya, tapi menurut saya begini. Sebenarnya banyak orang caranya untuk melakukan kebaikan gitu ya. Jadi menurut pihak mereka itu, mereka benar gitu. Mereka benar dan lebih benar gitu. Jadi saya melihatnya sekarang banyak sekte gitu ya. Untuk membenarkan diri, dia menyerang bapak-bapak gereja, terutama Katolik. Itu yang selalu mereka serang agar mendapatkan umat gitu. Jadi kadang-kadang saya melihatnya kok konyol ya. Apakah harus menyerang orang lain baru kita bisa yakin dengan keyakinan kita gitu. Jadi saya melihat di dunia YouTube juga banyak YouTube itu menyerang gitu ya, mengalamatkan sesuatu neraka itu adanya di Katolik gitu. Nah, dan itu saya selalu melihatnya tolak ukurnya mereka ini bicara seperti itu apa ya? Kira-kira itu yang selalu saya pikir. Nah, setelah terjadi pendidikan gitu ya, edukasi untuk mengetahui Alkitab itu seperti apa sebenarnya gitu. Nanti mereka itu menggalinya dari bapak-bapak gereja yang dulu, yang dulu itu seperti ini. Ternyata yang dulu itu masih semuanya Katolik gitu. Nah, di satu sisi mereka harus melakukan tindakan seperti itu, di satu sisi selalu menggerakkan orang lain supaya orang ini salah gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak punya kotak di dalam pikirannya bahwa yang salah itu siapa gitu. Harusnya mereka harus bisa tahu mana yang salah, mana yang nggak salah gitu. Nah, yang kita lihat sekarang apa yang dilakukan yang tadi siapa gereja mana tuh tadi yang melakukan tindakan apa itu? Nah, dia itu melakukan tindakan seperti itu supaya orang banyak mengikutinya dan memastikan bahwa mereka itu sudah punya Tuhan gitu, punya Tuhan yang mereka itu kira-kira hanya pada mereka gitu. Ini yang saya lihat banyak yang salah gitu ya, bahwa mereka kalau udah membuat satu organisasi atau sekte gitu, mereka itu sendiri yang punya Tuhan gitu. Jadi yang lainnya jadi neraka semua bagi mereka gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan udah sering sekali terjadi gitu.
Tetapi mereka tidak pernah mau belajar menjadi kuat gitu ya. Nah, sekarang banyak yang rontok gitu. Yang tadinya mereka sama, kerjaannya seperti itu, sekarang banyak terpecah gitu. Nah, mereka tidak bertanya kenapa Katolik itu, kalau katakanlah Katolik Roma masih utuh gitu ya. Tidak pernah ada lagi perpecahan setelah abad pertengahan itu gitu. Nah, mereka tidak pernah bertanya kenapa mereka ini utuh sampai hari ini gitu. Kenapa orang ini tidak pernah menghujat yang lain gitu. Jadi kalau kita berbicara kayak gini, ya kemungkinan sekali seperti yang dilakukan saudara kita Damai Kasih kemarin sampai mengatakan bidat, mungkin kalau sekarang itu didengar Romo mesti dia ditegur gitu. Karena berani membidatkan orang untuk zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu mungkin adanya seperti itu. Tetapi kan sekarang ada perubahan. Perubahannya itu kita tidak boleh lagi menyerang mereka bahwa mereka itu adalah juga bagian dari kita gitu. Tapi yang kemarin pada waktu saya dengar mereka ngomong sampai seperti itu, wah ini masalah ini. Cara berpikirnya beda gitu. Tapi ya itulah yang saya sebutkan, kita juga tidak bisa masuk langsung seperti itu, apalagi sesama Kristen gitu ya. Kalaupun saudara kita Kristen yang lain sedang membedakan orang, tetapi untuk Katolik saya pikir ini udah selesai. Tidak mungkin lagi mau seperti itu gitu. Tidak mungkin lagi bisa seperti itu gitu. Makanya lalu menunggu dan menjelaskan gitu. Dan tidak berani lagi membidatkan orang gitu ya. Kalau zaman dahulu mungkin iya, zaman dahulu ya bukan abad kita lah gitu, udah abad 600 tahun yang kemudian, yang lalu gitu. Nah, hal seperti ini perlu juga satu kunci kedamaian ya. Inilah kunci kedamaian yang dilakukan oleh Bapak Suci Paus generasi, akhirnya terus menerus bahwa orang lain itu sudah menjadi bagian dari kita gitu. Sampai sekarang saya lihat terjalin dengan baik. Nah, jadi masalah yang lalu itu udah masalah lalu, nggak usah lagi dibicarakan gitu. Nah, karena tidak akan berguna lagi gitu. Tapi gunanya hanya bentuk referensi sejarah gitu. Referensi sejarah itu seperti itu gitu. Nah, tetapi setelah kita lihat sekarang sekte-sekte segitu banyaknya, agendanya seperti apa, kita juga tidak melihat lagi agenda yang jelas gitu di dalam sekte yang banyak itu gitu. Nah, kalau saya lihat satu gereja yang kuat gitu ya, dia punya agenda satu untuk semua gitu. Nah, kalau sekarang banyak orang keluar dari karismatik ini bikin sekte sendiri, nanti agendanya seperti apa, tahun yang dipakai tahun apa, tahun C, tahun A, tahun B, nggak ngerti kita karena mereka bikin sendiri gitu. Jadi keputusannya saya lihat kalau zaman sekarang ini mereka nggak punya agenda lagi, pokoknya semau gue gitu. Nah, pada waktu mereka apa itu peristiwanya sekarang, peristiwa misalnya peristiwa pada waktu zaman dahulu seperti ini, kalau dia nggak cocok, dia nggak pernah lagi dibacakan gitu. Nah, kalau agenda-agenda saya lihat ibadah-ibadah seperti mereka gitu ya. Kadang-kadang bapak kami aja satu gereja itu nggak ngerti gitu. Bapak kami itu paling masyhur gitu ya, paling ajaib gitu. Tapi ada gereja sampai selesai acara semua tidak pernah membacakan itu gitu. Wah, beda juga ya saya pikir gitu. Jadi agenda mereka itu jadi apaan lagi gitu. Ajarannya ajaran apa gitu. Hanya mengandalkan Roh Kudus. Tidak salah juga mereka selalu mengandalkan Roh Kudus. Jadi sepertinya Roh Kudus itu udah mereka kontrak. Jadi hanya mereka yang tahu gitu. Kita ini nggak pernah ada lagi Roh Kudus gitu. Jadi dengan mengatasnamakan hal-hal seperti itu, menjadikan orang lain bagi mereka itu sangat kecil gitu. Nah, ini yang perlu menjadi edukasi sebenarnya untuk setiap iman kekristenan ya. Kita harus sadar bahwa kekristenan yang sekarang dengan yang
orang lain juga itu menjadi bahagian daripada kita, karena Tuhan memandang kita bukan memandang agama, selain daripada memandang kemanusiaan kita yang terjaga gitu. Dan itulah pekerjaan-pekerjaan agamais gitu ya, artinya menjaga kemanusiaan gitu. Tapi kalau kita selalu mengandalkan keagamaan untuk mengatakan orang lain itu sesat atau bidak dan seterusnya, Roh Kudusnya ngomong apa gitu. Nah, apakah kita Roh Kudus itu kita paksakan untuk membidatkan yang lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus melihatnya secara real gitu. Jadi banyak khotbah-khotbah sekarang bermasalah. Khotbahnya nggak ngerti apa yang dimaksud. Nah, mereka terus-terusan mempertahankan apa yang seperti itu gitu. Nah, akhir-akhir ini saya selalu melihat Joshua Teu gitu. Nah, banyak yang melawan dia. Banyak yang tidak suka dengan cara berpikirnya Joshua Teu gitu. Masalahnya Joshua Teu juga yang paling dekat di Indonesia gitu ya. Kalau yang di luar mungkin ya mungkin ada, tapi coba kita lihat ngototnya dia mengatakan dia adalah paling benar gitu. Nah, kalau kita ngomong sama Joshua Teu, saya sendiri pernah masuk ke roomnya, dia emosian juga. Dia tidak pernah mau menerima bahwa dia itu mau emosi sama orang, tapi kalau dia mau diomongin lain, dia langsung emosi gitu ya. Kok lucu juga pendeta yang sudah masuk Roh Kudus sangat besar kayak gini. Akhirnya Roh Kudusnya kemana gitu. Akhirnya kita pertanyakan itu gitu. Nah, kalau dia diam saja, mungkin sekali orang berpikir berbeda karena dia diam. Ini mengoceh kemana-mana, tetapi dia memaksakan kehendaknya kepada orang dan mengumpulkan orang-orang yang bermasalah gitu. Nah, ini perkara lama benarnya, selalu ngotot dia mengatakan soal masalah apa yang diyakini dia salah gitu. Jadi sepertinya saya lihat akhir-akhir ini, kalau orang itu apa namanya selalu berkata ini semau saya gitu, akhirnya dia itu tidak mau lagi bahwa ada jerih payah dari pendahulu bapak-bapak gereja, mulai daripada Simon Petrus dan murid Yesus. Dia tidak melihatnya ke sana gitu. Kelihatannya dia lebih besar daripada itu semua gitu. Nah, sedangkan mereka inilah yang mengajarkan bahwa Yesus sendirilah Tuhan kita yang mengajarkan Bapak kami kepada muridnya gitu. Nah, setelah itu muridnya selalu mengajarkan Bapak kami ini turun-temurun gitu. Nah, giliran yang sekarang itu tidak ada lagi gunanya kan gitu. Apa itu Bapak gereja katanya? Waduh, ini kok bagaimana ya? Dibilang juga Bapak gereja kan itu ada rantainya gitu. Ada dari Simon Petrus turun lagi ke generasi berikutnya, dari generasi berikutnya turun ke generasi berikutnya, dan banyak gitu ya, tetapi itu yang disebut Bapak gereja. Tetapi kok dia mengatakan apa itu Bapak gereja? Bagi saya koreksi loh. Bagaimana koreksi yang Tuhan itu sendiri berbicara pada mereka gitu. Nah, apa yang dibicarakan Tuhan sendiri kepada mereka, itu yang disampaikan gitu. Nah, tapi itulah memang kalau zaman sekarang, sudah tahu seperti itu, dia menang sendiri. Ya kita nggak tahu dia benar atau salah, tapi kita harus tahu mereka ini berbicara mulai daripada murid-murid Tuhan itu sendiri, apakah dia berbicara salah atau tidak. Nah, itu berbicara langsung ada tulisan, ada tulisannya, ada tulisannya. Itulah pekerjaan bapak-bapak gereja meneruskan ini kepada kita. Nah, kalau kita tidak mau mengakui bapak-bapak gereja seperti itu, kita ini apa gitu loh. Nah, itu yang saya sebutkan kalau misalnya ada seperti itu yang selalu mengatakan bapak gereja itu yang tidak tahu gitu. Hebatnya dia mengatakan seperti itu apa gitu. Dan pengorbanan mereka itu dengan kita sekarang berbeda. Kalau zaman dahulu pengorbanannya itu nyawa dan mati gitu. Kalau sekarang berdebat di mana-mana, tidak ada hukuman, pokoknya yang penting saya didengar orang, mau dibilang bodoh atau tidak, nggak ngurus gitu.
Ya sama, saya lihat kebanyakan gitu. Jadi kalau dia bisa banyak berbicara manis, maka yang ada itu nanti pengikut saya banyak, perpuluhannya banyak. Kalau hanya seperti itu, udahlah kita akan menambah dosa yang baru gitu. Kalau hanya bayangan kita di dalam gereja saya banyak orang, perpuluhannya banyak dengan kata manis gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat bukanlah kata manis saja yang bisa kita dapat, tetapi mungkin pahitnya juga kita harus ikut. Nah, saya juga pernah sering mengatakan begini. Pada waktu istri saya kan, pahit rasanya saya mengatakan dia itu diterima di gereja Katolik itu sangat lama gitu. Diajari seperti ini, diajari pahit sekali. Tidak manis, kamu kalau masuk ke gereja itu langsung manis diterima duduk manis, tidak. Betul-betul dikasih ujian-ujian yang sangat tidak bisa kita pikul menurut kita gitu. Tapi akhirnya endingnya itu yang dikatakan apa? Pertama kita diberikan pahit pelajaran yang sangat lama untuk menjadikannya menjadi seorang Katolik gitu. Endingnya setelah mau dibaptis mengatakan, untuk apa kamu saya baptis kalau imanmu harus berubah? Jadi saya membaptis kamu setelah saya melihat kamu tidak berubah, makanya saya baptis. Nah, saja dengan pohon, kalau kita pindah-pindah, akarnya tidak akan kuat. Manusia juga sama. Kalau selalu kita pindah, maka kita tidak akan mengakar kehidupan iman kita gitu. Itu yang diucapkan terakhir. Akhirnya menjadinya manis gitu. Pada waktu pertama kita mendapatkan sangat pahit. Nah, akhirnya endingnya manis buahnya gitu. Nah, hal ini kan tidak seperti itu yang dilakukan orang gitu. Yang penting kalau kamu ikut saya, wah kamu udah masuk surga gitu. Jalannya masuk surga dari mana juga nggak ngerti. Nah, walaupun kita ngikuti gereja mereka misalnya, kita jadi ikut menjadi seperti mereka itu yang harus uh, mengatakan andalan roh lah segalanya gitu ya. Nah, kalau kita melakukan hal itu tetapi juga kita perilaku sangat buruk, apa kita juga ke surga? Nah, itu hal seperti itu mereka kelihatannya tidak memahami banget gitu. Apa kalau kita sudah mengikuti mereka, kita udah menjamin diri kita tidak melakukan kejahatan lagi? Kan nggak ada, manusia tidak ingin menjadi jahat sebenarnya gitu. Tetapi godaan itu selalu ada, siang dan malam itu ada. Terang ada, gelap juga ada di dalam kehidupan gitu. Pada waktu kita terang gitu, kita menghadap ke terang gitu, di belakang kita ada gelap gitu. Jadi tidak bisa terpisah walaupun tidak boleh bersama juga gitu. Tetapi itu sangat dekat, sama dekatnya gelap itu dengan terang gitu. Nah, kalau kita membelakangi terang, di depan kita ada gelap loh. Nah, hal-hal seperti ini sangat manusiawi gitu. Jadi kalau mereka tidak, yang penting kita udah satu, seperti apapun gini-gini, kebiasaan ada seperti itu. Dan itulah yang membuat mereka itu terpecah gitu ya. Ada yang berpikiran realita, ada yang berpikiran yang penting aku ngomong, Anda percaya gitu. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pecah sangat banyak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman bisa dengar apa enggak atau saya bicara sendirian ini? Bisa, lancar Dengar, Bang, dengar, lancar. Iya. dengar Pak Ya, Tidak. ya mungkin bisa disambung teman yang lain, kita bisa diskusi. Mungkin apapun yang saya katakan tadi ya mungkin bisa salah juga. Saya ini bukan orang benar juga kan gitu, tetapi tidak terlepas banyak kita salah gitu atau uh, yang kita omongi bisa salah, bisa benar, dan itu bisa kita terima bahwa di setiap diri manusia itu ada yang salah, ada yang benar. Mungkin bisa teman-teman yang menambahkan lagi. Oke. Terima kasih Bang Dientri. Sebentar ya Bang Romeo, tunggu sebentar, ini saya tak bukakan ayat untuk Bang Kadal ini, tadi sudah di request ini. Maaf, sebentar tak bukakan dulu.
Ini Bang Kadal Mesir, siap. Ini Bang, tak bacakan. Mana signalnya masih muter-muter gitu. Ini Hosea 9 ayat yang ke-7 kan? Ya. Tak bacakan Bang? Atau Ya. Abang yang bacakan? Abang aja yang baca. Kan yang Oh dekat ya, teksnya. Hosea bab 9 ayat yang ke-7. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Gitu Bang, masih. Ya, ini Hosea kan sudah menasihatkan kepada kita. Teks pertama itu ini menceritakan keadaan Israel. Dan itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Banyak orang-orang yang mengatakan penuh Roh Kudus, sehingga menyesatkan bangsa Israel untuk membelakangi Tuhan Allah yang membawa dia keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan dengan tangannya yang kuat. Mereka di belakang. Secara ajaran pun ya, Israel pun juga disesatkan orang-orang yang mengaku. Gitu. Makanya untuk teman-teman KPK, hati-hati. Nabi adalah pandir. Pandir itu pemberita. Jadi kita jangan percaya orang yang mengaku-ngaku penuh Roh Kudus. Gitu. Jangan-jangan itu orang gila kata Nabi Hosea. Seperti tadi kan, gambar yang diputar penuh Roh Kudus kan? Ternyata orang gila. Coba bayangin nasihatnya Hosea. Nasihatin Hosea ini bukan Nabi bingung. Sampai tertawa. Berpuluh-puluh tahun saya membaca Alkitab. Baru sebulan kemarin Habakuk itu dapat Grammy Award. Nabi bingung. Lucu nggak? Aduh, aku sampai nggak bisa berpikir, Bang. Kok ada orang yang ngomong seperti begini? Habakuk dapat Grammy Award loh itu. Iya. Grammy Award sebagai Nabi bingung. Aku cari itu Bang di tulisan-tulisan kuno, baik di Talmudnya Israel, ya toh, di Targum, di mana aja. Aku cari, nggak ada loh Bang yang ngomong seperti begitu. Ini orang penuh Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus gitu ya. Maka kita kembali tersentak oleh apa yang dinasihatkan oleh Hosea ini. Dan ini pun akan sering-sering terjadi nanti. Akhir-akhir ini akan sering-sering terjadi hal-hal macam begini. Gitu. Makanya Yahudi itu sampai marah-marah sama orang Kristen sampai dikutuk dalam kanon yang dilakukan Yahudi, dikutuk kita itu. Ya karena ulahnya begini. Orang kita ini loh nggak pemegang kitab yang sama, ya toh. Yahudi, Samaria,
Kristen, sama-sama memegang perjanjian lama. Tidak pernah ada orang Yahudi, orang Samaria yang mengatakan Habakuk ini nabi bingung. Tapi ini orang Kristennya mengatakan Habakuk nabi bingung. Aduh capek deh bang gitu loh. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus kita perbuat gitu loh. Nah ini kalau orang Yahudi nggak terima kan marah-marah. Susah kan akhirnya kita kan bermusuhan juga sama Yahudi. Gitu loh. Ya ini akibatnya apa? Nah, terlalu fundamentalisnya memahami Alkitab itu terlalu begini loh. Sampai Habakuk diberi award. Ya. Dapat Grammy Award. Grammy Award-nya Habakuk nabi bingung. Capek kan? Ini kalau orang Yahudi marah bagaimana ini? Itu loh Pak. Ya itu dari saya Bang, untuk mengingatkan teman-teman di Katolik supaya berhati-hati terhadap segala sesuatu hal, kepada siapapun pengajarnya, cek and recheck dulu. Kita harus pahami dulu apa itu maknanya Roh Kudus dan apa fungsinya Roh Kudus. Nanti jangan-jangan kita tersesat tuh. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea. Nabi seorang pandir, pemberita, penyampai pesan. Dia menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada orang lain. Dan ada orang lain yang mengaku penuh Roh Kudus, itu orang gila. Gitu. Itu Bang dari saya. Ya, Bang Adal Mesir, terima kasih. Pak Dentri ini ada sedikit sebelum ke Pak Romeo. Kalau mau Pak Dentri menanggapi ini saya tampilkan, Bang. Bisa lihat Pak Dentri? Halo. Belum muncul. Oh ya, Oh, apa ya, itu? Aku nggak bacanya apa ini? Saya nggak bisa melihat. Saya tak bacakan ya. Ya, Salum, Pak. Dari talang luari ini. Salum Pak D. Entry itu yang disebut teologi kemakmuran ya, Pak. Semua manis, pasti nggak miskin, pasti nggak sakit, pasti naik jabatan, pasti masuk surga. Itu Bang. Itu bener nggak itu Bang? Waduh, itu memastikan itu Tuhan loh ya. Tapi kalau manusia berani mengatakan begitu gitu ya, bagi saya konyol. Karena apa? Apapun alasannya, kita ini daging gitu loh. Jadi katakanlah kalau kita di dalam kedagingan, kita ini masih butuh makan. Kita ini masih butuh semua gitu. Jadi kalau udah seperti itu bahasa gitu ya, dikatakan manis dan seterusnya, ya benar manis kalau seperti itu. Itu adalah kata-kata Tuhan untuk kita supaya bagaimana kita bisa menyayangi satu sama yang lain gitu. Apakah itu bisa dilakukan? Orang tidak akan bisa terlepas dari dosa gitu. Jadi itu juga yang perlu mengingatkan kita kenapa kita harus bersatu padu untuk terang itu menjadi bahagian daripada kita. Itu yang selalu kita bicarakan. Nah, tetapi kalau udah seperti itu bahasanya tadi, kan tidak ada yang manusia yang bisa seperti itu. Kalau ada, tolong dikasih tunjuk nama satu aja gitu. Saya kira nggak ada. Orang yang tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang atau bermasalah secara pribadi dengan orang itu belum ada manusia seperti itu gitu. Itu udah ditunjukkan oleh Tuhan kita sendiri gitu. Dia turun ke dunia gitu. Itu udah Tuhan loh. Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia untuk mempraktekkan dirinya gitu. Menjadi
manusia gitu. Itu aja banyak yang benci loh. Kebenaran turun, banyak orang membenci. Jangankan membenci, sampai menyalibkannya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus lebih mengerti gitu ya. Jadi tadi kata-kata itu sangat sangat bagus sekali. Tuhanlah yang bersama orang yang tidak berdosa seperti itu. Ya kalau menurut saya yang bisa seperti itu hanyalah bayi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau udah bayi itu hanya dosa turunan, dosa yang dilakukannya belum ada, maka dia dipanggil. Jadi kalau dibilang ada, ya anak bayi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Makasih Oke. Bang, sudah ditanggapi. Pak Romeo silakan. Waktunya. Selamat malam, salam buat semuanya. Shalom. Silakan Tadi Bang. temanya menanggapi terkait itu ya, terkait kasus pendeta tadi sekte-sekte itu ya, Pak ya. Iya, Kalau Bang. saya melihat, kalau apa suara saya jelas? Oh, jelas, Bang. Bang, Jelas. jelas. Oh ya, Normal, siap. normal. Oke, siap. Oke. Kalau saya melihat ya, terkait fenomena berbagai macamnya sekte dalam kekristenan itu, apa ya, satu efek samping akibat, kalau dari segi, mungkin dasarnya dari apa ya, akibat ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan, makalah munculnya beragam-beragam sekte yang semacam itu ya. Itu mungkin berawal dari, ya kita tidak bisa menutup fakta, itu berawal dari apa yang dilakukan oleh Martin Luther dengan pengajaran-pengajaran dia sola scriptura. Itu bagi saya itu apa ya, perlakuan kebijakan Luther itu sebenarnya membuka gerbang bagi iblis untuk menggoyahkan gereja. Dan terbukti ya seperti ini sampai saat ini. Makanya jangan heran muncul seperti yang tadi, yang apa ya, banyak macam lah. Ada yang dengan pengajaran ini itulah, ada yang seks bebas lah ajarannya, ada yang kayak bunuh orang kayak gitu, minum racun lah. Itu akibat apa ya, itu sebenarnya perbuatan iblis sih. Dan juga Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa ya biarkanlah gandum bertumbuh sama ilalang. Nah, kita bisa menilai itu ya dari buah-buahnya. Ketika buah-buahnya itu ya seperti yang terlihat itu malah bukannya membawa kebaikan tapi membawa kekacauan, ya itulah buah-buahnya, itulah ilalang yang sudah Injil katakan. Nah, kenapa? Dan efeknya itu, dan juga untuk orang-orang zaman sekarang ya, khususnya yang non-apostolik ya, yang tidak memiliki, dikatakan tidak berpegang teguh pada tradisi suci, itu mulai saat ini mereka tuh dengan sengaja dalam mungkin dalam pendidikan mereka itu sudah terdoktrin untuk berusaha mungkin tidak pernah membicarakan sejarah dalam iman. Itu sangat fatal karena fokus mereka ya hanya pada satu aja, yakni Alkitab Skriptura itu saja. Nah, itu sangat fatal. Tidak melupakan, dengan sengaja tidak mengajarkan sejarah ya, maka tak heran muncul seperti itu. Padahal membahas sejarah, bagaimana bapak-bapak gereja, siapa kakek buyut rohani kita, itu sangat penting untuk apa ya, menjaga ortodoksi pengajaran yang diwariskan dari para rasul. Karena dasar iman Kristen itu dari para rasul itu sendiri. Itu. Makanya ketika munculnya suatu gaya baru, sebenarnya ya kalau mengatakan mereka itu menolak tradisi, enggak. Justru mereka menciptakan tradisi mereka sendiri dengan yang seperti itu. Asli tradisi mereka begini, mereka sengaja tidak membahas sejarah, menolak bapak-bapak gereja, itu mereka siapa, itu manusia biasa saja sama kita ya. Artinya itu setelah langsung mereka menciptakan tradisi mereka sendiri. Itu yang dikembangkan, yang diwariskan oleh anak-anak rohaninya mereka sampai hari ini. Itu. Sebentar, Bang siapa ini? Bang Roma ya? Iya, boleh ya. Roma apa siapa sih ini? Kecil banget tulisannya. Jelas gede tuh. Romeo Bang. Oh, Bang Romeo. Tapi juga ada statement loh, Bang ya.
Selama ini kita kan memahami ortodoksia saya. Ortodoksia itu kan sudah di apa ya? Menjadi dasar kehidupan orang Kristen kan. Ortodoksia itu satu, penyembahan yang benar. Dua, cara hidup yang benar. Oh, maksudnya Begitu. ortodoks itu dalam pengajaran yang benar, Pak. Ortodoks. Oh ya, Iya. kalau mungkin maksud Bapak Karel begini. Penyembahan yang benar itu namanya ortolatria. Terus cara hidup yang benar itu ortopraksia. Ajaran yang benar tuh ortodoksia, itu maksudnya. Ya, saat ini Ya, fokusnya kan, saya sebutnya ortodoksia, maksudnya pengajaran yang benar. Itu ya, kan sudah maksudnya. ada di situ. Saat tadi sebutnya Nah, ortodoksia, tapi kan maksudnya akhirnya, kepada pengajaran yang benar. dan akhirnya kan kita melihat kalau semakin nyata di depan kita ini toh Bang Romeo ya. Iya, Begitu banyak pecahan-pecahannya begini-begini karena apa mereka berdasarkan pemikirannya sendiri yang terlalu fundamentalis. ya. Bahkan Artinya begini. terakhir ini ada suatu pemahaman loh, Bang. Gitu loh. Bahkan sejarah itu bisa salah loh, Bang. Ya, masa gitu. Mereka mencoba melakukan suatu tradisi baru bagi mereka bahwa tidak perlu sejarah itu. Padahal itu belajar sejarah itu sangat penting. Agar apa? Agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Itulah pentingnya sejarah. Nah, tapi mereka punya tradisi baru, satu pengajaran baru tuh, sejarah tuh jangan diajari, jangan dipelajari, itu nggak penting. Cukup Alkitab saja. Akhirnya melahirkan suatu interpretasi yang berbeda tanpa melihat di mana sih pengajaran itu didasarkan oleh para leluhur rohani kita. Para bapak gereja itu para leluhur rohani kita. Nah, dengan mereka menutup itu semua, membatasi itu semua, maka lahirlah interpretasi yang berbeda ini. Nah, permasalahannya ya muncullah tafsiran-tafsiran yang bermacam-macam itu loh, tanpa adanya suatu koridor atau suatu pagar yang membatasi apa itu pemaknaan yang benar, pemaknaan yang benar dari ajaran itu sendiri. Nah, dan efeknya ya sebenarnya sangat disayangkan. Artinya gini, ajaran Alkitab itu menjadi suatu bukan ajaran yang benar-benar absolut jadinya. Jadinya apa tuh? Alkitab itu hanya sebagai pengajaran itu dari ajaran iman kita Kristen, jadinya suatu ajaran yang relatif. Artinya ya suka si dia tafsir apa, suka si B tafsir apa, suka si B tafsir apa itu. Dan juga yang akhirnya begitu ya. akhirnya relatif, juga, bersifat relatif baginya gitu loh. Akhirnya juga muncul suatu pemahaman Alkitab juga bisa salah tulis, Bang ya. Bukan salah tulis, tapi pemahaman kita itu menjadi relatif. itu pasal. Jadi relatif, itulah munculnya namanya relativisme ya, dari itu. Oh, terserah si Pak Kadal tuh tafsirnya apa, terserah si Pak Korpus tafsirnya apa. Artinya gini, tidak ada suatu wadah yang menjadi wasit. Artinya semua orang tuh lari ya, terserah mereka mau jalan, mau jangan artinya gini. Oh, terserah, kita tidak boleh saling menyalahi karena kita sama Kristus, walaupun faktanya ajaran beda-beda. Dan juga yang fatalnya itu mengklaim itu dari Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Roh Kudus menjadi roh pemecah belah? Kan pertanyaan simpel. Kan pertanyaan simpel tuh. Pertanyaan simpel begini. Itu begini, Bang Romeo. Menurut saya berarti ada dua kemungkinan. Satu, Roh Kudus pelupa. Dua, Roh Kudus pelin-pelan. Gimana, Bang? Ya, mas begini. Artinya gini, akhirnya secara tidak melangsungkan bahwa mereka meyakin bahwa Roh Kudus Roh Kudus menjadi suatu roh pemecah belah. Masalah begini, mereka tuh berlindung di balik Roh Kudus, bahwa Roh Kudus mengatakan para si A itu begini, mengatakan para si B begini. Aja gini, balik kita yang secara logika yang benar ya. Lah, Roh Kudus apa macam itu? Para itu Alkitab kita satu, Roh Kudus itu satu. Kok bisa melahirkan suatu varian ajaran yang berbeda-beda? Itu Roh Kudus, benar-benar Roh Kudus, atau dari buah pikiran orang itu sendiri, gitu loh. Nah, ya, itu kayak itu kan timbul itu kan fakta dari semua itu adalah Bang Romeo.
kemungkinan Gimana? ada dua ya, kemungkinannya ada dua. Satu, Roh Kudus pelupa. Dua, Roh Kudus itu pelin-pelan. Nah, sedangkan menurut Saya tidak setuju. interpretasi Saya kurang Bang setuju Romeo dengan tadi pernyataan itu. kan Roh Kudus itu satu, kenapa kok tafsirannya bisa berbeda-beda kan begitu? Ya, maksudnya saya itu tidak menyalahkan Roh Kudus ya. Sama satu ya, jangan kita saya tidak setuju dengan kalimat itu. Maksudnya gini, kalimat Pak Kadal itu seakan mau apa ya? Mengucap Roh Kudus. Bagi saya tidak setuju. Bagi saya itu ya, mereka mengklaim itu berdasarkan Roh Kudus. Artinya yang kesalahan sini salah pada orang itu. Kita jangan mengatakan bahwa Roh Kudus jadi roh pemecah belah, bukan. Bagi saya kurang setuju. Jangan bilang Roh Kudus ini pemecah belah, Ya jangan boleh, gini loh Bang. Nah, Maksudnya begini kan ya. Kan menurut interpretasi Abang, dengan adanya perbedaan-perbedaan sudut pandang ini, semua kan mengatakan dari Roh Kudus. Nah, sementara menurut interpretasi Abang lagi, masa kalau Roh Kudusnya satu, itu interpretasinya kok berbeda-beda kan begitu? Nah, itu pertanyaan refleksi. Kalau kita refleksikan, itu pertanyaan refleksi. Masa ya? Masa Roh Kudus yang satu itu bisa melakukan? Ya, kemudian saya memberi gitu, bukan menghujat Roh Kudus, bukan apa, berarti menurut interpretasi saya kalau semua hal itu berbeda, satu Roh Kudus tapi pemikirannya berbeda-beda. Ini cuman ada dua kemungkinan Bang gitu. Roh Kudus pelupa atau Roh Kudus ini pelin-pelan. Sedangkan kalau menurut Abang satu Roh Kudus itu kan nggak mungkin gitu, memberikan suatu interpretasi yang berbeda kan satu sama lain. Ya. Artinya gini, kita melihat mereka itu bahwa Roh Kudus yang mereka imani ya, yang mereka imani itu tekankan dulu adalah dari Roh Kudus yang pemecah belah itu. Ya berarti benar Hosea tadi dong Bang Romeo. Ya benar Hosea 9 ayat 7 tadi dong. Iya, maksudnya itu kita melihat mereka, jangan kita yang ngomongin ya, tapi mereka itu. Iya. Pada mereka itu, pada orang itu. Nah, itu yang sangat fatal. Tapi gini. Berarti kan kita harus hati-hati toh Bang. Nah iya, makanya kita sangat makanya bagi kita sebagai orang Katolik ya, sangat penting kita mempelajari secara gereja kita, kemudian tulisan para bapak-bapak gereja, kemudian taat pada magisterium yang melayani tradisi suci sama Alkitab. Itulah menjadi pagar yang sangat menjaga ajaran iman kita sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Kalau saya boleh baca Alkitab sedikit tuh di Efesus berapa itu ya? Efesus 4 ayat 14. Nah benar, angin-angin pengajarannya itu. Menariknya di situ dikatakan angin-angin pengajaran, karena angin itu ya datang pergi, makanya pengajaran yang boleh-boleh seperti itu ya enggak lama, bentar-bentar doang dia, nanti bulan depan baru lagi, nanti muncul lagi baru, terus mati, muncul lagi baru, kayak gitu, makanya disebut angin-angin pengajar. Ya, menarik kata kita angin-angin, dia menyebutkan kata-kata angin. Ya kan angin itu datang dan pergi doang, mampir sebentar hilang lagi, ya seperti itulah orang-orang yang ajarannya seperti itu. Sebenarnya kalau kita kalau saya meneruskan dari tadi penjelasan Pak D'Entri itu, bagi saya kalau kita tidak boleh mengatakan bidat itu, bagi saya mungkin harus ya. Kita harus harus mentegakkan ortodoksi ajaran iman, itu penting. Mau nggak mau kita harus mengatakan mereka bidat. Harus dipisahkan. Kenapa? Dalam hal pengajaran itu tidak ada tawar-menawar. Tapi dalam hubungan kemanusiaan itu no problem. Bagi saya pribadi ya, dalam hal iman, saya tidak akan neko-neko. Iman salah, bagi saya salah. Salah. Saya menolak apa yang kamu pahami, saya menolak. Tapi saya dalam hal urusan kemanusiaan, urusan sosial dengan lu ya saya tidak masalah. Saya akan membantu kamu terus. Beda. Kenapa ya? Dasarnya gini. Dalam hal kemanusiaannya, karena Yesus sendiri bilang, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri.
Artinya dalam hal kemanusiaan kita saling mengasihi. Beda dalam hal ajaran. Coba kalau kita baca dalam Titus, bentar. Titus 3, 10, 11 kalau nggak salah. Bentar saya coba buka. Titus 3, 10, 11. Mana ya? Nah, saya baca ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Artinya ada dari para rasul sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Ketika ada ajaran bidat ya, kita sudah menasihati, tegur, tapi mereka tidak maunya. Ya kita harus jauhi orang-orang seperti itu. Maksud gini, jauh hal dalam pengajaran, kita harus menolak, bukan dalam hal kemanusiaan. Itu. Kemudian ada lagi ayat mana ya? Mungkin Galatia 1:8-9. Saya coba buka di HP saya bentar Pak. Galatia 1:8-9. Nah, karena Halo, Bang Roma masih? Halo, halo Bang. Malam Bang. Ya, ya. Oh, sebentar Bang, biar diterusin dulu Bang Romeo tadi belum selesai. Iya, menyimak aja Bang, menyimak. oh ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa misalnya ada suatu Injil yang berbeda dari seperti begini, ada pengajaran yang berbeda dari apa yang telah mereka ajarkan dan yang kita gereja Katolik wariskan, dan juga orang menentang itu ya, kata Rasul Petrus ya, terkutuklah orang-orang seperti itu. Kalau kita baca Alkitab secara utuh, tulisan para rasul, surat-surat para rasul itu, mereka tuh sangat menentang keras hal ini, hal pengajaran sesat, orang-orang yang ajaran sesat, atau guru-guru palsu itu sangat ditentang keras sama mereka. Kalau kita baca. Bahkan Yohanes sendiri, ya, Rasul Yohanes, dalam suratnya, saya lupa ayat berapa, dia orang yang sesat itu, dia katakan, tidak boleh kita beri salam kepada mereka. Itu artinya keras sekali mereka dalam ajaran. Mereka tidak nego-nego dalam ajaran. Beda dalam, makanya kita sebagai Katolik, harapan saya ya dalam hal iman itu tidak tawar-menawar. Beda dalam hal kemanusiaan, nego-nego, kemanusiaan ya kita harus saling melayani. Tapi saya menolak pengajaran kamu. Bukan berarti saya menolak kamu secara kemanusiaan, bukan. Itu karena ya para rasul sendiri yang mengajar hal itu. Maka mereka mengatakan dengan kata-kata terkutuklah dia, jauhi ya, tidak memberi salam kepada dia. Itu loh, keras sekali mereka. Nah, ya, tapi bukan berarti kita, ya itu tadi. Dalam hal iman, bagi saya pribadi ya, dalam hal iman saya tidak tawar-menawar. Tapi dalam hal kemanusiaan, no problem. Karena kita sama-sama manusia diciptakan oleh Allah, dan juga Yesus berpesan, kasihilah sama manusia, itu ya penting. Tapi dalam hal pengajaran iman, no. No, bagi gereja saya, lu bidat ya bidat. Kalau kita baca sejarah konsili gereja, konsili Trente itu sangat mengutuk, bahkan mengatakan jelas Protestan itu bidat. Kita harus tahu itu. Dan juga sampai saat ini belum pernah konsili yang membatalkan pernyataan konsili Trente itu. Artinya dalam sejarahnya waktu, selama tidak ada konsili yang membatalkan hasil konsili sebelumnya, hal itu tetap berlaku. Itu karena yang bisa membatalkan buah konsili ya konsili lagi. Gitu. Di dalam konsili Trente itu Protestan itu bidat, dikatakan bidat. Dan itu tidak pernah dianulir, tidak pernah dibatalkan sampai hari ini. Artinya dalam sejarah gereja kita ya tetap berpegang pada ajaran itu ajaran gereja, walaupun para prakteknya mungkin secara gerejawi ya itu tetap sebagai bidat, tapi dalam praktek dalam masyarakat kita, orang per orangnya yang mungkin lebih fleksibel, ya itu beda soal. Tapi ajaran gereja itu belum pernah membatalkan itu semua. Maka bagi saya kita harus banyak memperdalami iman kita sih. Gitu. Orang ada munculnya pengajar-pengajar seperti itu ya sudahlah, ngapain kita urus. Maksudnya begini, kita juga melihat dari buah-buahnya lah, buah-buahnya gitu. Makanya mungkin ada beberapa debater atau siapa mungkinnya para teolog yang mungkin karena mungkin dasar saling mengasihi sesama Kristen ya, maka dia memberikan suatu
ada patokan tersendiri lepas pribadi ya. Misal begini, oh mereka yang mengakui Trinitas, oh mereka yang mengakui Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia, mereka adalah saudara saya dalam iman Kristen. Walaupun dalam liturgi agak berbeda, tapi ketika dasar ajar imannya sama ya, nggak apa-apa lah diakui sebagai saudara iman, saudara dalam iman. Tapi ketika mereka menolak Trinitas, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya udah, you bukan saudara saya, yang you juga bukan Kristen, you bidat. Contoh kasusnya kayak tadi siapa ya disebut Pak DN3 itu siapa ya? Yosetewu. Ya itu bidat karena dia menolak Trinitas. Dan jadi orang-orang seperti itu kita jangan nego-nego. Karena dasar iman Kristen ya Katolik ya Trinitas. Loh tiap hari kita bawa tanda salib itu Trinitas selalu disebut. Bukan cuma disebut tapi digerakkan juga dalam tanda salib. Artinya bagi kita Trinitas harga mati. Makanya ketika ada orang yang menolak Trinitas, ya yuk bukan saudara saya. Terserah lu mau bawa nama-nama Yesus lah. Mau bawa saya pun terserah. Yesus yang kamu sembah, Yesus saya beda. Itu harus kita harus apa ya? Bagi saya kita harus tegas dalam hal ini. Nah, permasalahan dalam hal ini permasalahan baru juga. Ya, kalau saya melihat juga para klerus kita ya, para imam kita itu apa ya? Tidak pernah, maksudnya jarang yang memberanikan untuk memberikan homili atau khotbah yang tentang penegasan terhadap ajaran iman kita jarang. Lebih banyak mengajarkan sesuatu yang moralitas. Itu bagi saya itu apa ya? Kurang bagus juga sih bagi perkembangan iman kita. Itu. Ya mungkin itu dulu sih unek-unek saya Pak. Kembali ke Pak Ayah Asayake. Matur nuhun. Ya, terima kasih Bang Romeo. Selamat malam Bang Korpus. Shalom, berkah dalam. Jumpa kembali, ini udah lama. Malam. Bagaimana suaranya? Sudah keluar Bang. Hai, oke. Shalom semua yang ada di room. Ini langsung saya Bang. Iya, silakan. Langsung saja. Ya. Oke. Shalom Bang Korpus. Ya shalom Bang Korpus Kristi. Berkah dalam. Shalom juga Bang. Ya, berkah dalam. Ya, saya tadi sempat nonton awal yang video tentang pendeta tuh ya. Yang punya ritual, punya gaya beribadah yang berbeda-beda sampai ada ritual pengorbanan begitu ya. Itu rasa kebablasan juga ya. Kalau yang nama bishop itu banyak juga kelompok-kelompok gereja yang menggunakan nama uskup juga ya. Mengaku sebagai uskup tapi bukan dalam konteks iman kita. Mereka hanya ambil saja kata di dalam Alkitab, episkopos itu uskup. Untuk menamakan diri mereka punya posisi dalam gereja yang ambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius itu bab 3 kalau saya tidak salah itu ya, bab 3 tentang pemilih ya. Itu hanya mereka biasakan kopi-kopi saja. Kalau yang gereja-gereja Rasuli itu jelas dari awal mula memang sudah ada episkopos dan itu yang namanya uskup-uskup itu memang punya istilahnya sanad atau keterkaitannya sambung menyambung mulai dari rasul. Kalau mereka kan hanya klaim saja. Habis itu yang menyangkut apa tadi? Ya perbedaan pengajaran itu semua memang benar Bang Romeo bilang tadi itu karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengatakan bahwa ini efek samping saja dari adanya pengajaran bahwa hanya Alkitab saja. Dan Alkitab itu semua orang bisa interpretasi bebas secara pribadi. Entah apa saja yang dia interpretasikan, yang menjadi lebih buruk lagi, apa yang dia interpretasikan menjadi suatu ajaran yang benar. Ini kan kebablasan akhirnya. Munculnya perbedaan-perbedaan, pertentangan antara satu dengan yang lain. Wasitnya siapa? Bingung. Semuanya merasa benar. Semua merasa dibimbing oleh Roh Kudus.
sebetulnya iya sebetulnya mereka ini orang-orang ini sebetulnya mereka hanya ambil Roh Kudus sebagai tameng untuk memberikan legitimasi pengajaran mereka. Seolah-olah ajaran mereka benar-benar diinspirasikan oleh Roh Kudus, padahal klaim-klaim pribadi saja. Ya. Nah, kalau soal dalam pengajarannya untuk kita umat Katolik, kita harus menjadi Katolik yang ortodoks. Katolik ortodoksi artinya apa? Iman kita sesuai dengan magisterium, apa yang kita pahami secara intelektual tentang iman kita, itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam magisterium, apa yang ada dalam kitab suci dan tradisi gereja. Soal iman, kita harus tetap berpegang teguh patokan yang sama. Tidak boleh kita terombang-ambing tadi itu, mengikut-ikut saja. Boleh sih kita mendengarkan pengajaran dari lain, tapi kita harus timbangkan apakah pengajaran mereka ini sesuai dengan apa yang ada dalam tradisi dan magisterium gereja. Ya. Dari dulu bapak-bapak gereja itu mereka yang berkaitan dengan iman itu tidak ada hitung-hitungnya, tidak ada ampun-ampun. Nestorius yang uskup saja dikatakan bidat. Ya. Uskup saja dikatakan bidat. Banyak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran iman. Praktek iman yang benar tidak sesuai. Ya. Nah, kalau interpretasi masing-masing begini, kemudian menganggap itu sebagai suatu kebenaran, itu kebenaran yang iman kita sesungguhnya itu menjadi kabur. Kenapa? Karena tiap orang punya pemikiran masing-masing. Patokan iman tidak ada. Dan ini yang menciptakan perpecahan. Ya, perpecahan. Karena antara satu dengan yang lain berbeda. Akhir gayanya relativisme. Ya, gayanya relativisme. Semua mengklaim punya kebenaran. Ya. Dan ini tentu berbahaya di dalam gereja. Nah, syukur puji Tuhan dalam gereja Katolik kita ada magisterium yang menjaga ajaran iman kita supaya iman kita satu. Ya. Walaupun toh kita yang awam, kita juga punya hak atau bisa untuk menginterpretasi kitab suci. Tetapi bukan interpretasi yang kita buat kemudian dijadikan ajaran iman. Tidak. Kita interpretasi untuk bagaimana kitab suci ini untuk hidup kita. Internalisasi diri dalam hidup kita saja. Bukan menjadi satu ajaran iman. Nah, kalau mereka punya tidak. Apa yang mereka interpretasikan dan mereka anggap benar. Membuat kelompok baru. Dari kelompok baru inilah bangun suatu gereja kemudian dengan teologi yang baru. Dari sisi sejarah dan teologinya tidak jelas. Kadang sehingga tidak kaget. Dari gaya interpretasi baru ini. Banyak kembali yang jatuh kepada bidat-bidat sebelumnya. Contoh yang Vanes atau saksi Yehova itu jatuh ke Sabellianisme yang dulu ditolak oleh gereja. Ya, demikian. Sehingga untuk kita, umat Katolik, apa yang menjadi ajaran iman kita, magisterium harus tetap menjadi patokan kita. Supaya ajaran kita, apa yang kita hidupi dalam iman kita, tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Kita tetap satu. Shalom Bang, itu untuk sementara. Ya, terima kasih Bang Korpus. Bang Buca Roma, silakan Bang. Halo Buca Roma TV. Oke, selamat malam Pak Esayake, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, selamat malam Bang. Iya, tadi saya nonton video itu, jadi saya teringat nih, ini ada kisah nyata ya di daerah saya nih. Jadi ada seorang pendeta karismatik
Saya masih SMA nih ya, waktu tahun 97-98 ya. Dia nyewa ruko, nggak tahu ini alirannya deh. Pokoknya karismatik, masih jemaatnya masih dikit lah, 10-20 orang. Tapi dia pinter, dia berkhotbah, menguasain semua isi-isi Alkitab ya. Bisa menghipnotis orang. Nah, pada suatu saat, ada jemaatnya nih orang Beradah, yang sebelumnya dia agamanya bisa dibilang jemaatnya yang baru masuk ini agama permalin ya, permalim namanya, belum mengenal agama ya, maksudnya masih menyembah-nyembah pohon tuh, kalau di orang Medan tuh ada agama gitu, masih agama kesukuan. Nah, suatu saat dia berkhotbah di depan, dia ngomong begini, Pak Pendeta ini, siapa yang punya ilmu-ilmu katanya gitu ya, siapa yang punya ilmu isi, tolong angkat tangan katanya. Nah, adalah angkat tangan. Siapa yang ada di tali pinggangnya isi, tolong dikumpulin ke depan, dikumpulin. Tolong cincinnya katanya, yang ada isi cincinnya dikumpulin nih. Nah, dia bakar nih, di depan jemaatnya nih, depan jemaatnya dia bakar memang nih. Ada yang jemaatnya yang ngasih cincin emas lah, inilah, mungkin diisi ya, diisi dengan ilmu-ilmu. Mau aja nih jemaatnya. Nah, udah pulang jemaat nih, cerita kawan, ini tadi habis bakaran tadi, dia korek-korek lagi sama pendetanya sama timnya dia nih, dia kumpulin lagi tadi mas tadi, dicuci lagi balik. Jadi aku dengar ceritanya itu ketawa itu. Nah, yang tali pinggangnya tadi yang bagus tuh, yang bakar dikit dia bagusin kepala tali pinggangnya diambil. Nah, kayak ajaran-ajaran kayak gitu itu dulu banyak itu. Pendetanya memperkaya sendiri sampai ada ya jemaatnya. Dia orang Berada, orang kaya, dia dulu toke lembu ya, namanya kalau lembu sapi tuh, banyak sapinya tuh, sampai puluhan biji tuh. Dia jualin tuh sapinya, dia kasih ke upeti, ke gereja, ke pendeta, yakin dia sampai miskin dia Pak saya ke. Nah, pendetanya akhirnya beberapa tahun kemudian kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jemaat yang miskin tadi ada penyesalan di dirinya jatuh miskin setelah dia kasih semuanya per upeti lah, entah per puluhan gitu loh. Nah, mungkin seperti ini mungkin ajaran yang saya lihat di video tadi, bisa menghipnotis orang, bisa memberikan segala harta bendanya. Ini kisahnya kisah nyata. Apa seperti itu mungkin ya ajaran-ajaran karismatik yang sudah pendetanya menguasai Alkitab sesukanya ini, karena tidak ada hierarki seperti kita Katolik ini, ya bisa akhirnya mencari uang materi ujung-ujungnya. Saya kira ada mirip-miripnya ya yang di video tadi Pak Asayake. Gitu aja lah ceritanya ya, singkatnya, panjang sebenarnya ceritanya. Sampai pendetanya kaya raya, ya jemaatnya ya makin bertambah juga, kita bingung alirannya itu. Dari dia ngontrak, ini pendeta, dari ngontrak, ya dia di ruko-ruko, masih rukonya sih masih bentuk gereja gitu ya, masih plang gitu, nggak ada tanda salib gereja ini gitu loh. Tapi dia bisa beli rumah, bisa punya mobil, tapi jemaatnya, umatnya itu miskin semua. Terbalik. Ya begitulah kisah salah ceritanya Bang Asayake. Itu pernah, itu ada. Oke. Ya. Ini makanya ini mungkin aliran-aliran seperti ini memang berbahaya sekali memang ya. Gitu. Kayak tadi saya lihat di video tadi sampai ngasih upeti, memperkaya Pak Pendetanya mungkin itu. Tapi hebat ya Pak ya, saya kayak pendeta-pendeta seperti ini kita bingung. Jemaatnya nurut-nurut saja loh. Sampai mau jual hartanya, mau jual segala emasnya demi ngasih ke gereja itu. Tapi ya itu memperkaya pendetanya sendiri. Tapi ya itu nggak terdaftar di mana-mana ya gerejanya itu. Dia hanya berdiri sendiri katanya gerejanya itu. Dia ada jemaatnya, umatnya lama-lama gitu. Ya sementara gitu aja Pak
Ayo Saki, Pak Bocah, Pak cerita-cerita Bocah, curhatannya. Pak Iya, Bocah, iya, iya. apa gereja itu masih ada sampai sekarang? Gereja itu masih ada, masih. Tapi Sampai sekarang. pendetanya udah beda lagi. Orang lagi yang masuk, yang muda kayak gitu. Iya. Oh, artinya Tapi artinya pendetanya komunitas berdiri mereka tuh, sendiri. Hah? artinya komunitas mereka tuh masih ada ya, masih ada sampai sekarang komunitasnya ya. Katanya masih ada. Tapi masih di ruko-ruko itu juga. Tapi berganti pendetanya. Oh ya. Sekolah STT dari mana, mungkin yang baru masuk gitu. Yang tadi nggak tahu pendeta yang sebelumnya entah pindah kemana, kita nggak ngerti. Iya. Iya, mungkin seperti aliran itu kali ya Pak ya. Iya. Tapi nggak. Aliran itu. ini aliran semaunya sendiri ya. Jadi mengandalkan karisma pemimpin ya Bang ya. Iya, artinya gini, mereka jadinya tuh ajarannya lepas personal, lepas per orangnya, bukan secara komunal. Itu yang membedakan dengan kita. Kalau kita kan ya seorang imam tuh, kamu tidak berhak untuk membuat ajaran sendiri, kan nanti langsung ketahuan, kan sangat bertentangan dengan misalnya KGK, yang lain kan sangat bertolak dengan magisterium, langsung ketahuan. Kan ajarnya bukan lepas pribadi orang, bukan. Sedangkan kalau mereka ya udah gitu, tradisinya seperti itu, lepas pribadi orang tersebut. Oh, orangnya tenar gini, oh sering tampil di TV, oh orang banyak berbondong-bondong di sana. Terus nanti dia meninggal, nanti diwariskan oleh anaknya dia yang penerusnya, akhirnya menjadi apa ya, gereja keluarga jadinya itu. Iya, nggak saya lihat nggak berkembang gitu-gitu aja sih. Iya. Kalau mereka kebaktian, saya lihat dulu ya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu loh. Ke lingkungan setempat pun ya kurang sosialisasi juga. Sebelumnya mereka di daerah lain gitu loh, yang itu diusir, nah masuk ke daerah saya, yang kebetulan mayoritas yang Kristen, mereka sewa ruko gitu, bisa mereka kebaktian di situ. Begitu. Kalau mungkin daerah saya itu kan nggak peduli ya, yang penting Kristen ya mungkin ya, nggak diusir, nggak diusik aja, cuma diliatin aja. Padahal tuh di lingkungannya sih kiri kanan tuh ya gereja Katolik, apa lo, umat-umat Katolik. Iya. Tapi anehnya gitu, jemaatnya tuh mau itu yang orang kaya itu, yang ada satu orang tuh yang ya orang kaya berat lah ya, yang dia pengusaha sapi gitu loh banyak. Dia jualin tuh hartanya, dia sumbang itu. Sampai miskin. Terakhir menyesal katanya dia. Iya, habis semua. Iya. Ya gitulah apa ya. Ada aja ya. Saya jadi teringat itu tadi nonton itu, jangan-jangan mirip kayak begitu aliran jadi, seperti itu. Orientasinya bukan pada keselamatan, tapi pada materi. Iya, sepertinya gitu ya. Memperkaya, ya itulah memperkaya diri lah. Dengan apa kali Pak, dengan isi Alkitab yang bisa menghipnotis kali ya, sehingga berani berkorban. Iya, berani berkorban gitu. Serahkan semua hartamu gini-gini katanya. Jadi diserahkan benar-benar tuh. Kan ada khotbah yang begini, kalau kamu mengasihkan segini ke Tuhan, nanti akan Tuhan melipat gandakan harta kamu. Kan gitu khotbahnya. ini sampai miskin Bang, bukan melipat, sampai akhirnya ujung-ujungnya anaknya menyesal semua loh. Ya mungkin termakan omongan itu, tapi malah justrunya tuh kebalik orangnya itu. Itu teologi kemakmuran itu. Iya, sampai tua bapak itu, aduh kasihan kali, hartanya udah disumbangkan sama Pak Pendeta itu. Paling lucu memang itu yang punya ilmu-ilmu yang ada di cincin, bawa kemari silakan, akan kita bakar katanya. Habis dibakar tuh jemaatnya pulang, udah dikorek-korek lagi hasil bakaran, dia dikumpulin lagi tuh emas-emasnya yang ada apanya gitu, cincinnya disimpan, dijual. Yang cerita yang tetangga itu aku tahunya begitu, aku sih nggak ngeliat langsung, cerita tetangga pasti dilihat gitu.
Emang ada dibakar. Di dalam Oke. gereja Katolik di dalam gereja Katolik saja yang apa PDKK itu kelompok kategorial karismatik saja tidak bisa sembarangan. Mereka harus mengikuti koridor yang diberikan oleh gereja. Iya ya. Iya, teologinya harus ikut magisterium, nggak bisa yang mungkin ketika doa bersama mereka mungkin dengan gaya yang beda, oke. Tetapi yang lain harus sama dengan magisterium gereja, tidak bisa sembarang. Yang kelompok karismatik saja yang sebetulnya dipengaruhi oleh gerakan karismatik Pentekostal, tetapi tetap saja tidak bisa mengikuti keinginan pribadi, interpretasi pribadi. Harus benar-benar kelompok kategorial ini harus menjadi wadah untuk menghidupkan iman Katolik yang benar. Tidak bisa membuat gaya-gaya baru lagi. Itu. Walau dia nggak tamatan STT Pak, bisa dia buka gitu ya Bang ya, buka kayak gereja persekutuan gitu ya, yang saudara-saudara kita yang Halo, itu ya. Bisa halo Pak, itu tergantung. Pak Bocah. Iya. Halo, Iya Pak. Iya, iya. mohon maaf teman-teman. Ini kebetulan nanti harus masuk season kedua itu jam 10 ini. Ini mohon maaf kalau closing dulu gimana? Nanti sebentar lagi kita live lagi, tapi judulnya sudah beda. Gitu. Boleh. Sudah rembukan sama teman-teman semua. Jadi habis ini kita jam 10 nanti kita akan live lagi di sini, di live ini. Tapi dengan judul yang berbeda karena emang ada sesuatu yang mendesak ini rupanya. Jadi kalau mau closing dulu silakan, tidak mau ngerasa hormat semuanya loh ya. Gimana Bang? Boleh Pak, lanjut aja Bang. Gimana baiknya aja. Iya. Mohon maaf ini tak anukan dulu aja ya. Ini soalnya mau live, tetap di channel ini sepaling 5 menit saya buatkan lagi live streaming, tapi judulnya lain. Soalnya kebetulan ada sesuatu yang akan disampaikan sekiranya penting ini. Jadi, tapi enggak apa-apa nanti masuk lagi saja. Nanti enggak lama ini saya buatkan ini. Yang ini saya sudahin dulu, terus nanti kita masuk lagi dengan ini yang berikutnya, dengan judul yang berikutnya. Tapi silahkan nanti kalau mau berinteraksi lagi dengan teman-teman yang di chat maupun masuk di room silahkan sekali nanti. Begitu teman-teman, mungkin dipahami. Oke. Oke, terima kasih. Ini saya tutup saja ya, berhubung ini juga harus menyiapkan ini. ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk di room maupun di chat room. Ya sebentar lagi kita bisa masuk lagi ya dengan link yang baru nanti saya kasihkan. Untuk sementara nih saya off dulu. Terima kasih atas dukungannya, atas ini ya, supportnya di session yang barusan tentang gereja yang sesat tadi ya. Terima kasih semuanya. Salam berkah dalam.